Bab 136 10.000 orang membunuh naga roh. Boom! Semburan putih dan dingin turun ke arah kerumunan seperti air terjun seputih salju. Di saat yang sama, fluktuasi energi spiritual yang sangat dahsyat terpancar. Ah! Jeritan melengking bergema, tapi anehnya tidak ada darah yang terkena semburan deras langsung meletus menjadi banyak sinar cahaya yang membawa mereka pergi. Mu Chen sedikit terkejut saat dia melihat pemandangan ini terjadi di depan matanya. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa simbol-simbol yang terkena dihancurkan dan dibentuk menjadi berkas cahaya yang segera menghilang. Jadi simbol-simbol itu akan melindungi orang-orang yang akan terbunuh setelah hancur, ia akan mengeluarkan energi spiritual yang misterius dan langsung mengirimkannya pergi. Tapi dalam kasus ini, mereka dianggap tersingkir dari Akademi Spiritual Surga Utara. Ye Qingling bergumam di samping Mu Chen. Mu Chen mengangguk, jadi simbol itu sebenarnya memiliki tindakan perlindungan semacam ini. Meskipun mereka dapat menggunakan energi spiritual dalam uji coba dunia surga utara, kekejamannya tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di jalan spiritual. Di jalan spiritual, tidak ada yang peduli apakah Anda hidup atau tidak. Selain dirimu sendiri, tidak ada seorang pun yang bisa kau andalkan. Ohoho, para peserta jalan spiritual dipilih melalui berbagai penyaringan. Jika mereka tidak menggunakan metode semacam ini di dunia surga utara, setidaknya setengah dari peserta akan mati. Bahkan Akademi Spiritual Langit Utara tidak akan mampu membayar harga seperti itu. Fang Zong tersenyum. Meskipun 5 akademi besar semuanya sangat kuat dan terkenal di seluruh dunia 1000 dewa, mereka akan merekrut banyak siswa. Jadi, jika setengah dari mereka mati, orang tua dari para siswa ini mungkin akan sangat marah. Meskipun mereka tidak akan mati, harga yang mereka bayar karena tersingkir sangatlah mahal. Barusan, ada 2 kultivator tahap roh yang tidak beruntung di antara mereka yang terkena. Cuki juga bergumam. Dengan kekuatan semacam ini, mereka pasti memiliki sejumlah kemampuan. Berdasarkan situasi biasa, tidak akan sulit bagi mereka untuk menaikkan peringkat simbol mereka ke peringkat 5. Sayangnya bagi mereka, mereka langsung dieliminasi oleh naga roh misterius. Mari kita terus menonton saat ini, naga roh misterius sedang dalam kondisi puncaknya dan akan menjadi semburan dahsyat terhadap orang-orang yang datang. Mu Chen tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan menatap makhluk besar di langit yang jauh. Jelas terlihat bahwa sosok-sosok yang berada di atas pepohonan dikejutkan oleh serangan naga roh misterius. Hanya setelah serangan ini, mereka telah memahami bahwa, meskipun mereka memiliki jumlah, binatang spiritual tingkat surga adalah sesuatu di tahap perpaduan surgawi. Kekuatan ini cukup untuk membunuh salah satu dari mereka secara instan. Namun, ada beberapa orang yang cakap di dalam kelompok dan mereka buru-buru berteriak menanggapi kemunculan naga roh misterius. Semua kultivator panggung roh harus menyerang bersama. Panggung rotasi spiritual harus mundur dan melakukan pengeboman terkonsentrasi dengan energi spiritual. Dan terlebih lagi, orang-orang yang memperoleh jalan masuk ke Akademi Spiritual Langit Utara, semuanya adalah individu dengan sedikit kemampuan. Begitu mereka mendengar teriakan ini, mereka bertindak dengan tegas, dan banyak sosok bergegas ke langit saat energi spiritual yang pekat meletus. 100 atau lebih sosok muncul di depan kelompok itu dan memancarkan energi spiritual yang kuat dan bergemur. Mengaum. Di langit, naga roh misterius menatap para manusia ini, dan sedikit kekejaman melintas di matanya yang sebiru es. Dia segera mengaum lagi, dan semburan es keluar dari mulutnya sekali lagi. Serang. 100 kultivator panggung roh semuanya berteriak berbagai serangan kemudian meledak di waktu yang sama. Langit menjadi tontonan cahaya yang menyilaukan saat serangan energi spiritual yang bergemuruh bertabrakan dengan semburan es yang luar biasa. Bang! Serangan-serangan dahsyat bertabrakan satu sama lain di langit, dan gelombang kejut yang sangat besar meledak sebuah jurang terukir di tanah yang dulunya tertutup salju dan es. Saat badai salju menyapu area tersebut, serangan dari kedua belah pihak perlahan-lahan serangan dari naga spiritual misterius sebenarnya diblokir oleh 100 kultivator panggung roh ini. Sungguh luar biasa ketika ada begitu banyak orang. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji begitu dia menyaksikan ini. Dengan 100 kultivator tahap roh bergabung bersama, mereka dapat menyebabkan masalah bagi keberadaan seperti naga roh misterius. Serang. Di langit, teriakan lain terdengar di belakang. Ribuan panggung rotasi roh juga mengeluarkan teriakan bersama. Boom! Ribuan serangan energi spiritual langsung menyapu mereka. Di bawah serangan ini, bahkan badai salju yang menutupi langit tertiup angin. Banyak cahaya menembus langit dan mendarat di tubuh besar naga roh misterius. Dong! Sebuah suara yang dalam terdengar terus-menerus terhadap serangan seperti itu, naga roh misterius benar-benar terlempar secara paksa beberapa ratus meter ke belakang.
Di permukaan tubuhnya, jejak bekas luka muncul di baju besi esnya yang berkilau. Mengah. Sedikit rasa sakit melonjak ke seluruh tubuhnya dan dengan demikian membuat naga roh misterius marah. Dia mengeluarkan raungan marah dan mulai mengepakkan sayapnya yang besar dan bersalju. Energi spiritual yang dahsyat meledak, dan es mulai mengembun dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa detik, tombak es yang tak terhitung jumlahnya telah terbentuk. Setiap tombak es ini memancarkan fluktuasi energi spiritual yang menyebabkan semua orang melompat. Jelaslah bahwa naga roh misterius benar-benar marah. Swiss, Swiss, Swiss. Naga roh misterius mengepakkan sayap raksasanya, dan tombak es yang tak terhitung jumlahnya melesat seketika. Mereka merobek udara dan turun ke arah sosok yang telah menyerangnya. Boom! Melawan serangan yang menakutkan ini, wajah para kultivator panggung roh langsung berubah. Mereka buru-buru mendorong energi spiritual sampai batasnya dan membalas dengan banyak serangan energi spiritual yang menghancurkan. Bang bang bang! Saat tombak es yang tak terhitung jumlahnya melesat di langit, energi spiritual akan menyerang untuk melawannya. Adegan ini sangat spektakuler dan luar biasa. Cici. Sayangnya, dalam tabrakan yang mengerikan ini, masih ada beberapa orang yang tidak beruntung yang terkena tombak es. Simbol di dahi mereka seketika hancur dan berubah menjadi cahaya yang menghanyutkan mereka. Seluruh dunia benar-benar tertutup oleh tabrakan yang menakutkan saat gelombang kejut dipanca. Mu Chen dan yang lainnya berdiri di celah gunung sambil menyaksikan tabrakan mengerikan yang menutupi seluruh langit. Sedikit keterkejutan memenuhi mata mereka. Adegan ini benar-benar seperti perang berukuran kecil. Perang antara manusia dan makhluk spiritual tingkat sur. Mu Chen melangkah maju dan tangannya menyentuh tebing gunung yang tertutup salju. Namun, tatapannya tetap tertuju pada tabrakan mengerikan yang terjadi di kejauhan. Tiba-tiba, Mu Chen mengeru. Dia memiringkan kepalanya dan menatap tangannya sendiri yang menyentuh tebing gunung. Dia menemukan bahwa salju di lokasi ini menunjukkan tanda-tanda mencair. Selain itu, sedikit panas menembus salju. Mungkinkah pertempuran besar telah memicu semacam perubahan? Mu Chen menatap salju yang perlahan mencair dan mengeru, namun, dia tidak terlalu memikirkannya saat dia memfokuskan pandangannya kembali ke pertempuran. Tabrakan antara kedua belah pihak terus berlanjut. Setiap serangan naga roh misterius diblokir oleh kerumunan dengan menggunakan keunggulan jumlah. Meskipun ada sedikit kerugian, mereka masih berhasil menekan naga roh misterius. Ini adalah pertarungan ketahanan. Meskipun kekuatan naga roh misterius jauh melampaui semua orang di tempat kejadian, tapi jika itu hanya didasarkan pada kepadatan energi spiritual, itu saja tidak cukup untuk bersaing dengan semua orang begitu mereka bergabung. Selama kebuntuan berlanjut, naga spiritual misterius akan berada pada posisi yang kurang mengun. Selain itu, ia dapat mendeteksi bahwa masih ada beberapa manusia yang licik dan kuat yang bersembunyi di lokasi tertentu. Jelas sekali bahwa mereka sedang menunggu saat di mana ia akan mengalami kelelahan. Selain itu, ia tidak dapat mengkonsumsi terlalu banyak energi, jika tidak. Naga spiritual misterius mengeluarkan raungan dan mengepakkan sayapnya saat baju besi es yang berkilauan di tubuhnya memancarkan semburan cahaya yang itu benar-benar menyerang langsung melawan serangan energi spiritual. Boom! Ia bertabrakan dengan longsoran serangan saat ia menerjang kerumunan manusia. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya saat ekornya yang besar menyapu langit dan menghancurkan gunung-gunung. Cici! Banyak orang yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi berkas cahaya saat mereka simbol-simbol mereka hancur dan menghamburkan mereka. Kerumunan orang buru-buru berhamburan dan tanda-tanda orang yang bergegas pergi muncul di seluruh gunung. Serang habis-habisan semuanya, ayo bunuh binatang ini. Bunuh. Ayo serang bersama. Berbagai teriakan bergema di seluruh langit saat teman-teman mereka memiliki simbol yang hancur, mata banyak orang menjadi merah. Mereka mendorong energi spiritual mereka hingga batasnya dan memulai pemboman pada tubuh besar naga roh misterius. Kedua belah pihak benar-benar marah. Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Beruntung orang-orang di sini mendapat perlindungan dari simbol tersebut. Jika tidak, tempat ini pasti sudah berubah menjadi sungai berdarah. Naga roh misterius telah menggunakan banyak energi spiritual. Ye Qingling menatap makhluk besar di langit. Setelah pertempuran seperti itu, baju besi es yang terakhir telah hancur di banyak lokasi. Itu juga mulai menjadi redup dan jelas bahwa itu telah menghabiskan energi spiritual yang sangat besar. Semua orang harus memperhatikan. Kita akan menunggu sampai naga roh misterius menghabiskan lebih banyak energi atau ketika individu tersembunyi lainnya mulai beraksi. Mu Chen melirik mereka dengan cepat. Individu yang tersembunyi pasti sangat kuat. Jika mereka menyimpan kekuatan mereka dan bergabung melawan naga roh misterius, itu pasti akan menyebabkan luka parah pada naga roh misterius. Ya, Ye Qingling, Fang Zong,
Chucky dan yang lainnya semua menganggukkan kepala, mereka semua mulai mengedarkan energi spiritual di dalam tubuh mereka. Mu Chen juga mulai mengedarkan energi spiritualnya. Namun, tatapannya tiba-tiba berubah menjadi serius, dan dia mencengkeram tebing gunung dengan erat. Dia menemukan bahwa hawa panas itu menjadi semakin kuat. Sepertinya itu bukan karena pertempuran. Mata Mu Chen berkedip. Dia buru-buru berjongkok dan menyapu lengan bajunya. Salju menyebar dan dengan cepat mencair. Batuan ini sebenarnya agak panas. Ada apa ini? Chucky dan yang lainnya memperhatikan tindakan aneh Mu Chen dan tercengang. Mu Chen mengerutkan kening dan merasa ada yang tampaknya gelombang panas yang kuat dengan cepat mendekati lokasi ini dari bawah tanah. Ada yang tidak berjangan bergerak sekarang. Mu Chen berkata dengan suara yang dalam. Ye Qingling dan yang lainnya saling bertukar pandang, jelas sekali bahwa mereka memiliki beberapa keraguan. Namun, mereka segera mengangguk begitu mereka melihat ekspresi serius Mu Chen. Mu Chen menyentuh bebatuan panas dan menatap lanskap putih bersalju. Tak lama kemudian, matanya menyipit. Ini karena area itu tiba-tiba berubah menjadi merah total. Boom! Bumi tiba-tiba berguncang seolah-olah telah terjadi gempa bumi dan tiba-tiba retak. Kemudian, banyak pilar lava meletus ke langit. Below! Jeritan yang dalam terdengar bersamaan dengan meletusnya pilar lava itu bergema di seluruh langit dan tekanan energi spiritual yang sama sekali tidak kalah dengan naga roh misterius dipancarkan. Ekspresi Mu Chen langsung berubah menjadi sedikit keterkejutan melintas di matanya. Di bawah bumi ini, sebenarnya ada makhluk spiritual tingkat surga lainnya. Bab 137 Api Geosentris Japalura. Magma yang memerah dan berapi-api meletus ke langit dan turun seperti hujan api saat bersentuhan dengan badai salju, lapisan kabut terbentuk saat salju menyublim. Apa yang sedang terjadi? Apa itu? Sepertinya ada sesuatu yang keluar dari bawah tanah. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang di tempat kejadian, mereka segera mengalihkan pandangan mereka ke arah tanah yang telah retak. Di lokasi itu, wilayah es mencair dengan cepat dan berubah menjadi warna merah tua. Temperaturnya pun meningkat pesat. Apa yang terjadi? Di celah gunung, Ye Qingling dan yang lainnya berseru kaget. Sepertinya kecerdasan kita mungkin salah. Bukan hanya satu makhluk spiritual tingkat surga yang berada di sini, ada dua di antaranya. Mu Chen berkata dengan suara yang dalam. Ekspresi Chucky dan yang lainnya berubah seketika. Situasi ini benar-benar di luar dugaan mereka. Binatang spiritual tingkat surga ini mungkin tersembunyi di bawah tanah, jadi tidak heran jika kita tidak bisa mendeteksinya. Mata Mu Chen menatap tajam ke tanah yang baru saja disiram, yang ditutupi dengan magma yang meluap, dan menjawab, itu mungkin mendeteksi pertempuran di atas sejak awal. Namun, itu tetap tersembunyi karena mungkin ingin menunggu kedua belah pihak kehabisan energi spiritual. Binatang ini cukup penuh perhitungan. Chucky dan yang lainnya saling bertukar tatapan. Tampaknya bukan hanya mereka yang ingin menjadi anjing ketiga yang merebut tulang itu. Bahkan binatang spiritual tingkat surga ini juga ingin menjadi anjing itu. Tapi harus dikatakan bahwa, untuk makhluk spiritual tingkat surga, kecerdasan mereka tidak lebih rendah dari kecerdasan manusia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Fang Zong tersenyum pahit. Jika itu hanya satu makhluk spiritual tingkat surga, mereka memiliki kesempatan dengan mengandalkan angka. Namun, begitu yang kedua muncul, kesempatan itu benar-benar lenyap. Bahkan jika semua orang bergabung bersama, mereka bukanlah lawan untuk dua binatang spiritual tingkat surga ini. Mari kita tunggu sebentar. Tatapan Mu Chen berbinar saat dia berbicara, meskipun mereka berdua adalah makhluk spiritual tingkat surga, tidak dijamin mereka akan bekerja sama. Dari kelihatannya, mereka sepertinya memiliki hubungan yang tidak bersahabat satu sama lain. Jadi, target utama untuk makhluk spiritual tingkat surga di dalam magma mungkin adalah naga roh misterius. Itu benar. Makhluk spiritual tingkat surga ini mungkin ingin melahap satu sama lain juga. Dengan cara ini, mereka akan bisa mendapatkan garis keturunan yang jauh lebih kuat serta energi spiritual. Ini akan sangat bermanfaat bagi evolusi mereka. Menambahkan semua itu, mereka pasti musuh. Mata Fang Zong berkilat saat dia menjawab. Ye Qingling bertukar tatapan dengan anggota kelompok lainnya dan memperhatikan kegembiraan di mata mereka. Jika itu masalahnya, bukankah mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan esensi jiwa binatang spiritual tingkat surga? Namun, Mu Chen tidak seoptimis mereka. Situasi saat ini cukup unik. Yang terbaik adalah menunggu dan melihat situasinya sebelum membuat penilaian. Mari kita lihat sebentar. Dia menjawab sebelum dia mengalihkan pandangannya kembali ke arah medan perang di kejauhan. Di lokasi itu, magma terus meluap keluar dari retakan di tanah. Dari bawah tanah es, sebuah bayangan besar muncul.
Bayangan itu mendekati permukaan dengan cepat, dan, dengan suara ledakan, bayangan itu menabrak daratan es, tanah berguncang dan magma menyembur keluar. Kemudian, makhluk besar melompat keluar dari magma sambil memancarkan tekanan energi spiritual yang kuat. Boom! Sementara tanah bergetar, banyak tatapan mengarah ke arah magma. Dari dalam magma, mereka melihat makhluk besar yang terbuat dari api perlahan-lahan merangkak keluar. Makhluk api ini seperti seekor kadal. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kobaran api yang berkobar, dan tampak seakan-akan magma mengalir keluar dari permukaan tubuhnya. Magma semi cair itu terus-menerus turun dan melelehkan salju dan es. Di atas kepalanya yang mengerikan, terdapat tanduk api yang dipadatkan dari magma. Tanduk itu memancarkan suhu yang mengerikan yang hampir menyebabkan udara terbakar. Ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada makhluk yang muncul dari magma dan segera menyempit. Geocentric Flame Japalura 1. Sejenis kadal. Info lebih lanjut di sini, URL peringkat ke-70 di peringkat bumi Myriad Beast Record. Mu Chen perlahan berbicara sambil menatap makhluk besar itu. Tatapan Ye Qingling dan yang lainnya segera berubah menjadi serius. Japalura api geosentris ini sama sekali tidak kalah dengan naga roh misterius. Ya Tuhan, itu adalah makhluk spiritual tingkat surga yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Mundur, mundur. Tampaknya yang lain juga telah mengenali makhluk besar yang membawa tekanan energi spiritual yang begitu dahsyat. Mereka segera mengeluarkan jeritan yang penuh dengan kengerian. Kepanikan dengan cepat menyebar ke seluruh kerumunan. Jika seperti sebelumnya ketika mereka bertarung melawan naga roh misterius, mereka masih bisa memenangkan pertarungan dengan mengandalkan jumlah. Tapi saat ini, mereka benar-benar putus asa. Dua makhluk spiritual tingkat surga sudah cukup untuk membantai mereka semua. Di dataran gunung, orang-orang mulai mundur dengan panik. Niat bertarung yang mereka miliki sebelumnya sudah tidak ada lagi. Di bawah, tanah bergetar saat api geosentris Japalura melangkah keluar dari magma. Ia melambaikan ekornya yang sangat besar yang tertutup magma yang mengalir dan melenyapkan sebuah gunung. Ditemani oleh magma, batu-batu gunung itu langsung menghancurkan puluhan orang, yang segera berubah menjadi berkas cahaya. Begitu kerumunan orang menyadari keganasan api geosentris Japalura, rasa takut benar-benar memenuhi hati mereka dan mereka buru-buru mundur. Pada saat ini, naga roh misterius menghentikan serangannya pada kerumunan. Sebaliknya, mata biru sedingin esnya terfokus pada geocentric flame Japalura. Dia tahu bahwa saingannya akan muncul. Roar! Naga roh misterius mengeluarkan raungan ke arah Japalura api geosentris. Energi spiritual menyapu keluar dan badai salju turun ke yang terakhir. Namun, Japalura sama sekali tidak menghiraukan badai salju tersebut. Magma terus mengalir keluar dari tubuhnya, dan bila es yang bisa langsung membunuh kultivator tahap roh meleleh sebelum mereka bisa menyentuh tubuh geocentric flame Japalura. Swiss. Melihat bahwa ia tidak bisa menghentikan gerakan geocentric flame Japalura, naga roh misterius segera menjadi marah. Mulutnya yang mengerikan terbuka dan melepaskan semburan es. Setiap area yang dilewati semburan itu segera menjadi beku. Dengan ini, api geosentris Japalura akhirnya berhenti. Tanduk api di kepalanya, yang mengalirkan magma, tiba-tiba bersinar. Kemudian, pilar magma yang sangat besar meledak dan bertabrakan dengan dahsyat dengan semburan es. Boom! Saat es membombardir magma, seluruh tanah tampak bergetar. Gelombang kejut energi spiritual yang kuat langsung menghancurkan es yang membeku di tanah. Mereka yang berencana untuk mundur segera tertegun. Mengapa kedua spiritual beast ini mulai bertarung satu sama lain? Mengaum. Naga roh misterius meraung dengan marah. Dia mengepakkan sayapnya, dan tubuhnya yang besar menjadi seperti meteor yang terbuat dari es. Itu kemudian bertabrakan langsung dengan api geosentris Japalura. Karena tubuh makhluk spiritual tingkat surga sangat kuat, serangan semacam ini adalah senjata paling kuat dan mematikan yang mereka miliki. Melawan serangan pengisian naga roh misterius, Japalura api geosentris tidak mundur. Sebaliknya, magma menutupi anggota tubuhnya, dan dia menyerang langsung ke arah naga roh misterius. Bang! Saat kedua makhluk besar itu bertabrakan di udara, es dan magma menyembur ke seluruh langit. Pada saat ini, langit tampak bergetar. Dua makhluk spiritual tingkat surga bertarung satu sama lain sambil terjerat. Hujan es dan magma dengan marah terkikis melawan dua binatang spiritual. Pada saat ini, dunia es benar-benar hancur. Aliran magma dan es yang deras menimbulkan suara gemuruh yang menghancurkan. Semua orang telah menghentikan serangan mereka dan melihat dengan kaget pada dua makhluk besar karena keberadaan mereka. Tanah bergetar tanpa henti saat darah segar mendarat dan mencemari tanah putih bersalju. Naga roh misterius tampaknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ye Qingling tiba-tiba berbicara saat dia menyaksikan dua binatang spiritual tingkat surga bertarung satu sama lain.
Naga roh misterius telah mengkonsumsi sejumlah besar energi spiritual sebelumnya dan menderita banyak luka. Selain itu, api geosentris Japalura sangat licik dan menyembunyikan dirinya sendiri. Tampaknya ia telah menyimpan tenaga sebelum memulai serangannya. Dengan demikian, naga roh misterius tidak bisa dianggap sebagai lawannya. Mu Chen perlahan menjawab. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu. Mu Chen berkata dengan suara rendah, meskipun naga roh misterius berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, kekuatan mereka masih relatif sama api geosentris Jalapura harus membayar harga tertentu untuk membunuhnya. Saat itu terjadi, itu akan menjadi kesempatan terbaik bagi kita untuk mengambil tindakan. Cuki dan yang lainnya mengangguk, mungkin banyak orang yang menunggu momen ini terjadi. Bagaimanapun, nilai dari dua binatang spiritual tingkat surga terlalu menggoda. Gemuruh. Bumi bergetar dan kedua makhluk besar itu berguling-guling dengan gila saat mereka saling dibandingkan dengan sebelumnya. Adegan itu berkali-kali lebih tragis dan mengerikan. Namun demikian, semua orang dapat melihat bahwa naga roh misterius secara bertahap melemah seiring berjalannya waktu. Pada saat itu ia telah menderita banyak luka parah. Mengaum. Naga roh misterius tampaknya menyadari situasinya. Jadi, dia tiba-tiba menggeram dan secara paksa melepaskan diri dari api geosentris Jalapura. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke kejauhan sementara darah segar mengalir dari tubuhnya. Itu sebenarnya berencana untuk melarikan diri. Di bawah, api geosentris Jalapura juga mengeluarkan raungan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bagaimana mungkin ia membiarkan naga roh misterius melarikan diri? Ia segera menginjak tanah dan berubah menjadi cahaya seperti magma dan mengejar naga roh misterius. Kedua makhluk besar itu menghilang di kejauhan saat mereka meninggalkan area yang hancur ini. Kejar. Jangan biarkan mereka lolos. Dua makhluk spiritual tingkat sur yang satu mungkin akan meningkatkan peringkat simbolnya langsung ke peringkat 8. Jika aku bisa mendapatkan salah satu esensi jiwa mereka dan berhasil menelannya, itu akan cukup bagiku untuk mengalahkan tahap roh tahap tengah dengan kekuatan tahap roh tahap awal. Kejar. Semua orang menatap ke arah makhluk spiritual tingkat surga yang sudah jauh dan segera pulih dari keterkejutan. Banyak orang langsung bergegas mengejar makhluk besar itu. Desir. Suara angin pecah bergema. Orang-orang yang tersembunyi dalam bayang-bayang tidak bisa menahannya lebih lama dan bergegas keluar juga. Ayo pergi. Mu Chen juga melambaikan tangannya dan menjadi orang pertama yang bergegas keluar dari celah. Situasi di depan mereka adalah kesempatan yang sempurna. Mereka tidak bisa menyerah pada kesempatan ini. Mendengar ini, Ye Qingling dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Mu Chen dan yang lainnya berada di depan kerumunan. Dia mengangkat kepalanya dan mata hitamnya menatap dua makhluk besar di kejauhan. Sedikit semangat memenuhi matanya. Tetapi sementara Mu Chen mengejar dua makhluk spiritual tingkat surga, dia tidak menyadari bahwa, di dalam bunga mandala di lautan auranya, 9 neteber tiba-tiba membuka matanya. Api hitam melonjak, dan tatapannya menjadi cerah. Apakah itu naga roh misterius dan Japalura api geosentris? Bab 138. Lokasi saat ini adalah sebuah hutan rimbun yang damai dan harmonis. Tanah ini telah mengumpulkan sejumlah besar vitalitas seiring berjalannya waktu. Sesekali, auman dari makhluk spiritual akan bergema dari kedalaman gunung. Dong. Namun, dalam sekejap, kedamaian ini hancur. Tanah mulai bergetar, dan banyak spiritual beast dengan cepat melarikan diri dari gunung. Mereka semua menoleh ke belakang dengan ketakutan saat warna merah menyala dan biru sedingin es dengan cepat mendekat dari langit. Mereka samar-samar dapat melihat dua makhluk besar bertarung satu sama lain dengan kejam di dalam dua bola energi berwarna. Lonjakan energi spiritual yang kuat menyapu seperti angin topan, dan seluruh hutan dihancurkan dengan kecepatan tinggi. Roar! Saat kedua makhluk besar itu bertarung satu sama lain dengan sengit, darah segar terus mengalir keluar dari luka-luka mereka. Seluruh dunia sepertinya tercemar oleh aroma darah ini. Bahkan makhluk spiritual yang biasanya akan memasuki kondisi mengamuk ketika mereka mencium bau darah, semuanya menggigil ketakutan dan mereka tidak menunjukkan aura ganas. Mereka semua bisa merasakan tekanan energi spiritual yang kuat yang dipancarkan dari tubuh kedua makhluk besar itu. Saat kedua makhluk besar itu bertarung, banyak sosok yang mengikuti mereka. Tatapan mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyadari kerusakan yang disebabkan oleh dua makhluk spiritual tingkat surga. Seperti yang diharapkan dari makhluk spiritual tingkat surga, seru Ye Qingling. Dia segera menatap ke depan dan berkata, luka-luka naga roh misterius menjadi lebih parah dengan setiap pertukaran. Itu mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Mu Chen mengangguk. Dia juga mendeteksi melemahnya fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari naga roh misterius. Namun, ada banyak orang yang mengikuti di belakang, dan kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan tahap roh.
Mu Chen melirik ke belakang sejenak. Di belakang, ada banyak sosok yang menuju ke arah yang sama dengan mereka. Hampir semua dari mereka berada di tahap roh dan cukup kuat. Selain itu, dia dapat mendeteksi bahwa ada beberapa yang awalnya menyembunyikan kekuatan mereka dengan sangat baik, namun sekarang mereka memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Tampaknya semua orang ini akan sulit untuk dihadapi. Mu Chen. Tepat ketika Mu Chen memikirkan hal ini, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi serius ini karena sebuah pikiran disampaikan langsung ke pikirannya. Itu dari 9 Netehbert. Sedikit keterkejutan melintas di mata Mu Chen. Jelas sekali bahwa dia tidak menyangka 9 Netehbert akan menghubunginya dengan sendirinya. Ada apa? Mu Chen dengan cepat bertanya. Naga roh misterius mungkin akan memainkan kartu trufnya melawan Japalura api geosentris sebentar lagi. Ketika itu terjadi, mereka akan terluka parah. Pada saat itu, kau harus mengurangi tekanan yang kau berikan padaku dengan menggunakan bunga mandala. Aku akan keluar dan menghabisi mereka berdua. Pikiran 9 Netehbert terkirim. Kamu akan mengambil tindakan. Mu Chen terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak biasa, 9 Netehbert benar-benar akan mengambil inisiatif untuk membantunya. Jika saya membantu, saya secara alami perlu mendapatkan semacam keuntungan. Oke, saya tidak akan membicarakannya dengan Anda sekarang namun, tidak mungkin kau akan berhasil kecuali aku membantu. 9 Netehbert mendengu, setelah aku membunuh mereka, kau harus segera mengekstrak esensi jiwa makhluk spiritual dan menempatkan tubuh mereka di dalam gelang biji sawi milikmu. Kemudian, kamu harus segera melarikan diri. Lagi pula, ada beberapa individu yang merepotkan di koloni semut di belakangmu, jadi kau harus meninggalkan lokasi itu secepat mungkin. Oke. Mu Chen tidak ragu-ragu sama sekali ini karena apa yang dikatakan 9 Netehbert itu benar. Masalah ini telah menarik terlalu banyak orang dan bahkan melampaui ekspektasinya sendiri. Jika dia mendapat bantuan dari 9 Netehbert, akan lebih mudah untuk menghadapi situasi saat ini. Semuanya. Bahkan jika sesuatu yang aneh terjadi padaku, kalian tidak perlu khawatir. Mungkin, kalian semua bisa kembali terlebih dahulu. Aku akan segera kembali. Mu Chen mengangkat kepalanya dan berkata kepada Ye Qingling dan yang lainnya. Ye Qingling dan yang lainnya terpana oleh kata-kata Mu Chen, sedikit kebingungan memenuhi mata mereka. Namun, mereka segera mengangguk. Yang terbaik adalah tidak menanyai Mu Chen sekarang. Mu Chen mengalihkan pandangannya ke depan. Di depannya, energi spiritual naga roh misterius dengan cepat menurun, dan sedikit ketidakberdayaan juga hadir dalam raungannya. Bumi tiba-tiba bergetar, dan suhu tiba-tiba menurun. Kepingan salju benar-benar muncul dari udara dan turun ke tanah. Pada saat ini, auman naga roh misterius yang awalnya tidak berdaya tiba-tiba menjadi mendesak. Aura spiritual di dalam dunia tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Benar-benar putus asa sekarang. Mu Chen bisa merasakan perubahan yang terjadi pada naga roh misterius. Matanya berkedip, dan dia segera mulai mengedarkan energi spiritualnya dengan tenang. Di kejauhan, naga roh misterius telah menyingkirkan belitan api geosentris Japalura dan mengepakkan sayapnya di udara. Kemudian ia mengeluarkan teriakan mengamuk saat ukiran cahaya muncul dari kristal es di sayapnya. Darah merah juga mulai keluar dari ukiran cahaya. Ukiran cahaya dengan cepat berubah menjadi merah darah. Dari bawah, Geocentric Flame Jalapura juga mendeteksi bahaya dan tidak lagi menyerang dengan kepala. Ia menginjak tanah dengan marah dan membelahnya. Magma dimuntahkan dari retakan, dan tanah itu berubah menjadi daratan lava dengan cepat. Swiss. Sayap seputih salju milik naga roh misterius mulai mengepak dengan cepat. Aura spiritual di dalam dunia melonjak dan dengan cepat terbentuk menjadi bola cahaya besar yang dipenuhi dengan energi spiritual yang membeku. Sebuah ukiran berdarah menutupi permukaan bola cahaya tersebut. Fluktuasi yang sangat mengerikan terpancar dari bola cahaya energi spiritual yang sangat besar ini langsung menyebabkan ekspresi Mu Chen dan yang lainnya berubah. Boom! Naga roh misterius mengeluarkan raungan, dan bola cahaya energi spiritual yang membeku yang berisi semua kekuatannya meledak. Ditemani oleh badai salju, itu seperti meteor es saat turun dengan ganas ke Jalapura api geosentris. Di bawah, menghadapi serangan putus asa naga roh misterius, Jalapura api geosentris juga mengeluarkan raungan. Tanduk api yang memiliki aliran magma langsung menyemburkan magma dalam jumlah besar. Magma juga menyembur keluar dari celah di tanah dan, bersama-sama, mereka akhirnya terbentuk menjadi pilar magma yang bergegas menuju bola cahaya energi spiritual yang membeku. Dor. Saat kedua serangan itu bertabrakan, pilar magma langsung hancur dan lava menyembur kemana-mana. Namun, bola cahaya energi spiritual yang membeku terus turun ke bawah dan akhirnya meledak di atas api geosentris Jalapura. Boom!
Badai salju yang tak terlukiskan segera muncul pada saat ini. Gunung dan hutan langsung berubah menjadi dunia es. Meskipun Mu Chen dan yang lainnya, yang membuntuti spiritual beast, berada cukup jauh, masih ada selusin kultivator tahap roh yang terbungkus badai salju. Simbol mereka langsung hancur dan menghilang menjadi berkas cahaya. Mu Chen dan yang lainnya buru-buru menyembunyikan diri di balik gunung untuk menghindari dampak menakutkan yang bergegas ke arah mereka. Namun, hawa dingin yang menyertai badai salju masih membuat energi spiritual di dalam tubuh mereka melambat. Mu Chen menatap ke kejauhan dan menyadari bahwa badai salju berangsur-angsur memudar, agak jauh dari lokasinya saat ini, naga roh misterius telah jatuh dalam keadaan lemah yang menyebabkan tanah bergetar. Di dekat naga roh misterius, tubuh geosentrik flame Jalapura yang awalnya berwarna merah telah berubah menjadi sedikit redup, api pada tanduknya telah padam dan retakan telah muncul di permukaannya. Jelas sekali bahwa ia telah mengalami cedera berat. Pertempuran dahsyat ini berangsur-angsur mereda, semua orang menatap dua makhluk spiritual tingkat surga yang terluka parah dan mata mereka memerah karena keserakahan. Namun, mereka untuk sementara tertahan karena efek dingin yang melambat. Mu Chen, pergi. Pikiran 9 Netebird bergema di benak Mu Chen. Pada saat yang sama, api hitam melonjak melalui tubuhnya dan benar-benar membakar hawa dingin yang mengikis tubuhnya. Desir. Mu Chen segera bergerak dan berlari keluar di bawah banyak tatapan heran. Dalam sekejap mata, dia muncul di medan perang yang dipenuhi es dan api. Api hitam melonjak seperti sungai di dalam matanya yang hitam. Li. Teriakan yang jelas tiba-tiba terdengar dari tubuhnya begitu naga roh misterius dan api geosentris Jalapura mendengar teriakan ini, sedikit rasa takut langsung muncul di matanya. Desir. Di dalam mata Mu Chen, api hitam menyala dengan hebat. Dengan suara desir terakhir, mereka telah berubah menjadi dua berkas api hitam yang merobek kehampaan. Ci. Naga roh misterius dan api geosentris Jalapura hanya bisa melihat kilatan cahaya hitam. Namun, mereka segera menyadari rasa sakit yang menyertainya. Pancaran api hitam itu sebenarnya telah benar-benar mengabaikan semua pertahanan mereka dan secara paksa merobek kepala mereka yang kokoh. Tubuh besar kedua makhluk spiritual tingkat surga perlahan-lahan menegang dan kekuatan hidup mereka dengan cepat Cepat, lakukan. Pikiran 9 Netebird bergema lagi. Tapi kali ini, itu menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa 9 Netebird telah menggunakan sejumlah besar energi dalam serangan sebelumnya. Desir. Mu Chen segera bergegas mendekat dan kekuatan hisap muncul di telapak tang, cahaya merah dan biru mengalir keluar dari dua kepala makhluk spiritual tingkat surga yang pecah dan mendarat di tangannya. Di dalam dua cahaya itu ada miniatur naga es dan kadal api. Pada saat ini, mereka sedang berjuang dengan keras, membuatnya hampir mustahil bagi Mu Chen untuk mencengkeramnya dengan erat. Huff. Mu Chen mendengus dan nyala api hitam muncul di telapak. Setelah api hitam benar-benar menutupi dua esensi jiwa, dia segera bergerak di samping mayat dua makhluk spiritual tingkat surga dan melambaikan tangannya saat dia meletakkannya ke dalam gelang biji sawi. Kaca. Setelah dua makhluk spiritual tingkat surga ditempatkan di dalam gelang biji sawi, retakan halus muncul di gelang itu. Meskipun naga roh misterius dan api geosentris Jalapura telah mati, mayat mereka masih memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat. Karena mereka telah sepenuhnya terserap ke dalam gelang biji sawi sekaligus, gelang biji sawi tidak dapat menahannya. Dari awal serangan Mu Chen hingga pengambilan mayat, semua ini hanya berlangsung selama beberapa detik. Namun, banyak kultivator tahap roh hanya bisa menyaksikan saat Mu Chen merenggut esensi jiwa makhluk spiritual serta mayat. Kamu mencari kematian. Tindakan Mu Chen segera menyebabkan kultivator tahap roh memasuki keadaan marah. Mereka berteriak dengan marah padanya saat mereka bergegas mendekat. Serahkan esensi jiwa. Di antara kultivator panggung roh yang bergegas, ada 3 dari mereka yang sangat cepat. Dalam sekejap, mereka telah muncul di dekat Mu Chen, dan 3 energi spiritual yang kuat mulai menyelimuti Mu Chen. Ketiga orang ini benar-benar memiliki kekuatan tahap akhir tahap roh. Para ahli tersembunyi akhirnya tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya dan segera mengambil tindakan. Bab 139 Pengejaran Besar. 3 orang berdiri di udara dengan fluktuasi energi spiritual yang padat keluar dari tubuh mereka. Berdasarkan fluktuasi ini, terbukti bahwa mereka telah mencapai tahap akhir tahap roh. Saat ini, ketiga orang ini menatap Mu Chen dengan dingin. Mereka semua memiliki ide yang sama, untuk membunuh yang terakhir. Anak laki-laki kurus di tengah-tengah ketiganya menatap dingin ke arah Mu Chen saat dia berbicara, tidakkah menurutmu nafsu makanmu terlalu besar? Begitu banyak dari kita yang telah mengejar sejauh ini untuk mendapatkan 2 binatang spiritual tingkat surga. Setiap orang dari kita harus membayar harga yang mahal, dan kamu benar-benar berani mengambil semuanya.
Kau hanya tahap awal tahap roh belaka, namun kau cukup ambisius. Apa kau tidak takut kalau kau akan terbunuh? Cepat dan serahkan esensi jiwa makhluk spiritual serta mayat-mayat itu. Mungkin kami akan membiarkanmu keluar dari sini hidup-hidup. Orang di sebelah kiri juga berteriak dengan dingin. Adapun orang di sebelah kanan, dia mempertahankan ekspresi tak berperasaan saat dia dengan tegas menatap Mu Chen. Energi spiritual tajam melonjak keluar dari telapak tangannya yang sedikit terkatup. Pada saat ini, Ye Qingling dan yang lainnya juga pulih dari keterkejutan. Mereka menatap ketiga sosok di langit dan ekspresi mereka langsung berubah. Itu sebenarnya Xie Guan, Wu Hu dan Qin Zheng Xiao, mengapa mereka ada di sini sekarang? Fang Zong berteriak. Suaranya bergetar karena terkejut. Ketiga orang ini cukup terkenal di jalan spiritual. Ketika jalan spiritual berakhir, mereka dinilai sebagai kelas semu raja. Meskipun ada celah kecil di antara mereka dan kelas raja yang sebenarnya, mereka masih cukup kuat. Mu Chen bukanlah lawan mereka sama sekali. Bos Xie, aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah Blood Calamity Mu Chen. Di langit, seseorang tiba-tiba berteriak saat dia mengenali Mu Chen. Oh, Mu Chen. Xie Guan dan yang lainnya terkejut dan segera melirik Mu Chen lagi. Namun, mereka segera mencibir, aku tidak pernah menyangka bahwa bencana darah Mu Chen yang terkenal hanya akan berada di level ini sekarang. Lelucon yang luar biasa. Dan saya pikir saya mendengar rumor tentang dia dinilai sebagai kelas raja, sungguh konyol. Mu Chen melirik ketiganya sejenak. Meskipun dia tidak mengenal mereka, dia tahu bahwa mereka pasti tampil cukup baik untuk mencapai tahap akhir tahap roh. Namun, jelas bahwa dia belum pernah bertemu mereka di jalan spiritual. Sepertinya situasi saat ini cukup mengerikan. Mata Mu Chen berkedip. Xie Guan dan yang lainnya memang kuat, tetapi yang lebih penting, ada lusinan kultivator tahap roh yang mengawasi di belakang. Dengan barisan semacam ini, sudah cukup bagi mereka untuk melawan makhluk spiritual tingkat surga. Jelas bahwa tidak mungkin baginya untuk menghadapi mereka dalam pertarungan langsung. Lagi pula, kekuatan 9 Neteber telah digunakan ketika dia membunuh dua makhluk spiritual tingkat surga sebelumnya. Aku harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Jika saya bisa menelan esensi jiwa, saya tidak akan takut pada mereka. Sebuah pikiran melintas di benak Mu Chen. Mu Chen, serahkan esensi jiwa. Jika tidak, saya tidak keberatan untuk menghilangkan apa yang disebut bencana darah dari alam eksistensi ini. Xie Guan mengulurkan tangannya dan berteriak dengan dingin. Bagilah kedua esensi jiwa ini sendiri. Mu Chen melambaikan lengan bajunya dan dua gumpalan cahaya melesat dari lengan bajunya. Begitu dia melemparkan gumpalan cahaya itu, dia segera berubah menjadi kilatan cahaya saat dia menyerbu menjauh dari lokasi ini dengan kecepatan yang luar biasa. Xie Guan dan yang lainnya secara refleks mengulurkan tangan mereka untuk menangkap gumpalan cahaya, namun, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun gumpalan cahaya itu memancarkan fluktuasi energi spiritual, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan esensi jiwa makhluk spiritual tingkat surga. Jelas bahwa ini hanya dua esensi jiwa binatang spiritual biasa. Bajingan, kamu adalah daging mati. Ekspresi Xie Guan dan yang lainnya langsung berubah menjadi dingin. Mereka segera menyerbu ke depan sambil mengejar Mu Chen. Kejar. Dia benar-benar berani menyimpan dua esensi jiwa binatang spiritual tingkat surga untuk dirinya sendiri. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Dari belakang, puluhan kultivator panggung roh juga berteriak sambil mengikuti. Ye Qingling dan yang lainnya benar-benar terpana oleh peristiwa yang sedang berlangsung. Mereka dengan cepat bertukar tatapan satu sama lain. Apa yang harus kita lakukan? Akan berbahaya bagi Mu Chen jika kultivator tahap roh lainnya terus mengejarnya. Bagaimanapun, dua esensi jiwa binatang spiritual tingkat surga terlalu menggoda. Kelompok yang akan mengejarnya hanya bisa menjadi semakin besar. Selain itu, kekuatannya sepertinya berada di tahap awal tahap roh lagi. Fang Zong tersenyum masam. Cuki juga mengerut, tidak peduli tindakan apa yang akan diambil Mu Chen, dia percaya bahwa jelas tidak mungkin baginya untuk menghadapi barisan semacam ini. Mari kita ikuti mereka dan lihat apa yang terjadi. Ye Qingling mengertakkan gigi. Mu Chen benar-benar berada dalam situasi yang mengerikan. Mereka pasti akan khawatir jika mereka pergi sekarang. Fang Zong dan Chu Qi menghela nafas dan menganggukkan kepala. Dengan demikian, mereka bertiga juga mulai mengejarnya dengan cepat. Mu Chen segera mendorong kecepatannya hingga batas maksi. Tepat di belakangnya ada trio yang dibentuk oleh Xie Guan, Wu Hu dan Qin Zheng. Dan di belakang ketiganya ada sekelompok besar kultivator panggung roh. Adegan aneh dari kelompok yang mengejar individu yang melarikan diri ini bertahan untuk sementara. Setiap orang dari mereka sangat cepat dan menyerbu keluar dari pegunungan hanya dalam waktu setengah jam. Namun demikian, keributan ini langsung menyadarkan banyak orang.
Banyak dari mereka yang terperangah saat menyaksikan pemandangan aneh ini terjadi di depan mata mereka. Formasi dari hampir 100 kultivator panggung roh mengejutkan banyak orang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa begitu banyak orang mengejar satu orang? Sepertinya seseorang memperoleh 2 esensi jiwa makhluk spiritual tingkat surga. Apa? 2 esensi jiwa makhluk spiritual tingkat surga. Cepat, cepat sekarang. Kirim pesan ke bos, dan beritahu dia bahwa kita telah menemukan sesuatu yang baik. Keributan yang disebabkan oleh kultivator panggung roh dengan cepat menyebabkan gangguan yang meluas begitu informasi itu tersebar, keributan langsung tercipta. Keserakahan dengan cepat memenuhi mata banyak orang. Beberapa kultivator panggung roh segera bergegas keluar dan bergabung dalam keributan. Oleh karena itu, fakta bahwa Mu Chen dikejar-kejar untuk mendapatkan 2 esensi jiwa binatang spiritual tingkat surga menyebar dengan cepat. Mu Chen mengertakkan gigi saat dia mendeteksi jumlah aura di belakangnya meningkat. Karena itu, dia tidak berani pindah ke daerah dengan banyak orang dan hanya bisa mengambil rute yang tidak berpenghuni. Namun meski begitu, kekuatan besar yang mengejarnya terus mengejar. Sialan. Mu Chen mengutuk dengan tenang kali ini, dia benar-benar mengaduk-aduk sarang lebah. Desir. Saat Mu Chen mengutuk, dia tiba-tiba merasakan gelang biji sawi berget 2 gumpalan cahaya terbang keluar. 2 esensi jiwa makhluk spiritual tingkat surga. Api hitam menyembur keluar dari dada Mu Chen dan benar-benar menyelimuti 2 gumpalan cahaya kemudian, itu secara paksa menarik esensi jiwa langsung ke tubuh Mu Chen. Bajingan, apa yang kamu rencanakan? Mu Chen berteriak dengan marah. Di dalam lautan auranya, 9 Netebird menatap 2 esensi jiwa yang memasuki bunga mandala. Sedikit kelicikan melintas di matanya. Ia tersenyum sambil mengirimkan pikiran kepada Mu Chen, aku akan menelan esensi jiwa ini, kamu harus terus melarikan diri. Tenang, aku akan memberimu energi untuk melarikan diri. Setelah suaranya memudar, ia benar-benar mengabaikan Mu Chen sedikit keseriusan dan keraguan melintas di matanya saat ia menatap 2 esensi jiwa makhluk spiritual tingkat surga. Kemudian, ia dengan cepat membuka mulutnya dan menelan abis esensi jiwa tersebut. Boom! Fluktuasi energi spiritual yang luar biasa meletus keluar dari tubuh 9 Netebird. Burung jelek, kamu berani menipuku. Mu Chen menggertakkan giginya dengan marah. 9 Netebird sialan ini benar-benar telah menelan 2 esensi jiwa makhluk spiritual tingkat surga dan tidak menyisakan apapun untuknya. Tunggu saja. Meskipun dia cukup marah, Mu Chen juga tahu ini bukan saat yang tepat untuk bertengkar. Dia buru-buru mengedarkan energi spiritualnya untuk mempercepat. Informasi tentang Mu Chen yang memiliki 2 binatang spiritual tingkat surga menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan bagaimanapun, informasi ini terlalu luar biasa. Esensi jiwa makhluk spiritual tingkat surga cukup menarik bagi semua orang di sini. Jadi, hanya dalam setengah hari, informasi ini menyebar ke seluruh pedalaman dunia surga utara. Interior dunia surga utara, arah tenggara. Lokasinya adalah lembah merah yang tandus. Pada saat ini, banyak orang telah muncul di kedalaman lembah. Setiap orang dari mereka memandang ke arah tengah. Dari lokasi itu, seekor kera raksasa bermata satu berteriak ke arah langit. Tekanan energi spiritual yang dahsyat menyembur keluar dari tubuhnya. Menilai dari tekanan energi spiritual, kera raksasa bermata satu itu juga merupakan makhluk spiritual tingkat surga yang sebanding dengan tahap awal tahap fusi surgawi. Tapi pada saat ini, banyak luka pedang yang mengerikan terpampang di tubuh kera raksasa ini. Setiap luka pedang ini cukup fatal. Selain itu, ada ratusan individu yang melepaskan serangan di bagian atas lembah, yang membawa kera raksasa bermata satu itu ke dalam pertempuran yang penuh dengan kehendak. Di bagian depan lembah, selusin orang berdiri di sana. Namun, ada 3 sosok di antara selusin individu yang berdiri di bagian depan kelompok. Ada seorang gadis dan 2 anak laki-laki. Kedua anak laki-laki itu masing-masing bertubuh kekar dan kurus pada saat ini, mereka sepenuhnya fokus pada kera raksasa bermata satu yang fluktuasi energi spiritualnya melemah. Mereka benar-benar berjaga-jaga terhadap serangan balik ganas kera raksasa bermata satu. Selanjutnya, di samping kedua anak laki-laki itu berdiri seorang gadis yang ramping dan cantik. Dia mengenakan gaun hitam dan rambut peraknya yang halus dan lentur sangat menarik perhatian. Dibandingkan dengan 2 orang di sampingnya, dia tampak sedikit lebih santai. Bahkan ketika dia melihat kera raksasa bermata satu, matanya yang bening seperti kaca tetap tenang. Meskipun sikapnya seperti ini, tidak ada satupun dari para kultivator yang berpikir bahwa dia itu karena dialah yang melukai para makhluk spiritual tingkat surga di depan mereka. Hanya karena inilah mereka semua memiliki kesempatan untuk melawannya. Ohoho, Luo Li.
Jika kamu mendapatkan aura spiritual dari makhluk spiritual tingkat surga, kamu mungkin akan menjadi orang pertama yang meningkatkan peringkat mereka ke peringkat 9, kan? Anak laki-laki kurus itu tersenyum pada gadis yang menarik perhatian itu, yang benar-benar diam. Mungkin. Mata gadis yang seperti kaca itu tetap diam meskipun ini adalah topik yang mengejutkan bagi semua orang di dunia langit utara, dia tidak terpengaruh sama sekali. Melihat ini, anak laki-laki kurus itu tidak tampak terkejut, jelas sekali bahwa dia mengetahui sikap gadis itu dengan baik. Dari belakang, keributan tiba-tiba terdengar, sesosok tubuh buru-buru bergegas mendekat dan mencondongkan tubuhnya ke arah anak laki-laki kurus itu sambil berbicara, "Bos, aku baru saja menerima berita bahwa seseorang benar-benar telah mendapatkan 2 esensi jiwa makhluk spiritual tingkat surga di arah barat laut. Saat ini, dia terluka parah, dan dia dikejar oleh ratusan kultivator panggung roh. Haruskah kita turun tangan juga?" "Oh, esensi jiwa makhluk spiritual tingkat 2 surga." Anak laki-laki kurus itu anak laki-laki kekar itu juga menunjukkan ekspresi terkejut dan bertanya, "Orang luar biasa mana yang melakukan ini?" "Dia sepertinya bernama Mu Chen." Orang itu berpikir sejenak sebelum menjawab. Tepat ketika suaranya memudar, dia tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi kedua bosnya berubah, kemudian, mereka berdua perlahan mengalihkan pandangan mereka ke arah gadis berbaju hitam itu. Gadis bergaun hitam itu tiba-tiba berbalik dan menampakkan wajah yang sangat anggun. Pada saat ini, riak mulai muncul di matanya meskipun tidak menghasilkan sedikit pun perubahan ketika mereka berbicara tentang rank 9 yang unggul. "Siapa yang kau katakan namanya?" Gadis bergaun hitam itu bertanya dengan pelan. Suaranya bergetar saat dia menanyakan hal ini. Jelas sekali bahwa emosinya sedikit di luar kendali. Begitu pembawa pesan melihat ini, dia tidak berani menanggapi dengan lambat dan buru-buru, "Dia bernama Mu Chen. Saat ini, dia telah memperoleh 2 esensi binatang spiritual tingkat surga dan dikejar oleh ratusan kultivator tahap roh. Dilaporkan bahwa dia terluka parah." "Arah mana?" Mendengar kata-kata, "terluka parah," gadis berbaju hitam itu segera menggenggam tangannya yang ramping. Sedikit rasa dingin segera mengalir melalui matanya yang tenang. "Barat laut." Gadis bergaun hitam itu segera mulai bergerak. "Luoli. Tidak perlu tidak sabar. Kera berlian bermata satu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Jika kamu menunggu sedikit lebih lama, kamu akan menjadi orang pertama di dunia surga utara ini yang telah meningkatkan peringkat mereka ke peringkat 9. Bukankah agak gegabah jika kau pergi pada saat kritis ini?" Anak laki-laki kurus itu dengan cepat bergumam begitu dia menyadari niatnya. Gadis bergaun hitam itu berhenti sejenak dan memiringkan kepalanya sedikit, matanya yang jernih dan indah menatap anak laki-laki kurus itu sambil perlahan berbicara, "Aku datang ke Akademi Spiritual Langit Utara karena dia. Jika dia tidak ada di tempat ini, lalu apa tujuan saya berada di sini? Lalu apa gunanya simbol peringkat 9? Gadis bergaun hitam itu melirik ke arah anak laki-laki kurus itu, yang tersenyum kecut, dan sedikit rasa dingin memudar dari matanya. Dia berbisik, "Dia terluka. Dia membutuhkan saya sekarang. Saya ingin berada di sisinya. Jangan hentikan saya, kalau tidak, saya akan marah." Anak laki-laki kurus itu tertawa kecil sambil menatap gadis bergaun hitam. Tak lama kemudian, dia berkata, "Pria itu benar-benar membuatku cemburu. Haruskah aku mengirim seseorang untuk menemanimu? Tidak perlu, aku bisa menyelesaikannya sendiri." Kali ini, sedikit niat membunuh terdengar dari suara gadis. Dia berhenti berbicara dengan anak laki-laki kurus itu dan bergegas pergi. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menyerbu ke arah barat laut. "Mu Chen, kau sudah berjanji padaku, kau bilang kita akan memasuki Akademi Spiritual Langit Utara bersama-sama. Oleh karena itu, kau harus menungguku." Bab 140 Perubahan di dalam tubuh. Desir. Swiss. Suara angin yang membelah bisa terdengar bergema di seluruh pegunungan. Berkas-berkas cahaya berkelebat saat banyak sosok menyerbu daerah itu. Pada saat yang sama, banyak teriakan yang terdengar. Di depan kawanan pria itu adalah Mu Chen, yang saat ini mengenakan ekspresi suram. Para bajingan ini telah mengejarnya hampir sepanjang hari, namun mereka tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Selain itu, saat pengejaran berlanjut, orang-orang yang mengikutinya sema daya tarik dari 2 esensi jiwa makhluk spiritual tingkat surga terlalu besar. Tapi yang paling penting, Mu Chen tampaknya hanya berada di tahap awal tahap roh. Dengan demikian, level yang dirasakannya saat ini tidak cukup untuk membuat mereka yang berada pada level yang sedikit lebih tinggi atau bahkan sama takut padanya. Kelemahan yang dirasakannya menyebabkan semua orang ingin menangkapnya dan merebut esensi jiwa makhluk spiritual tingkat. "Aku harus memikirkan rencana untuk menyingkirkan mereka." Mu Chen mengerutkan kening. Dong. Tepat ketika Mu Chen sedang merenungkan masalahnya, suara ledakan tiba-tiba datang dari dalam tubuhnya.
Getaran langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Puci. Getaran tiba-tiba ini menyebabkan Mu Chen bergidik kaget. Wajahnya segera menjadi pucat, dan dia memuntahkan seteguk darah. Di saat yang sama, sosoknya sedikit terhuyung-huyung. Cepat, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Jauh di belakang Mu Chen, kawanan pria menyaksikan pemandangan ini dan sangat senang. Sifat keras kepala dan kecepatan Mu Chen jauh lebih tinggi dari yang mereka perkirakan. Bahkan setelah mereka mengejarnya selama hampir 1 hari, mereka gagal mengepungnya. Menilai dari penampilannya saat ini, sepertinya Mu Chen tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apa yang terjadi? Sedikit kekecewaan melintas di mata Mu Chen. Dia segera berkonsentrasi dan menjangkau lautan auranya. Begitu dia memasuki lautan aura, dia menemukan fluktuasi energi spiritual yang dahsyat yang menyebar seperti riak. Dan sumber dari energi spiritual ini adalah 9 Netehbird yang berada di dalam sangkar bunga mandala. Pada saat ini, tubuh 9 Netehbird telah berlipat ganda dalam ukuran dan tubuhnya diselimuti api hitam, matanya menunjukkan rasa sakit dari perjuangannya saat ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Mu Chen berteriak. Burung sialan ini, sebenarnya diam-diam telah menyerap 2 esensi jiwa makhluk spiritual tingkat surga, dan sekarang bahkan menyebabkan kekacauan ini. Itu benar-benar mencoba membunuhnya. Sementara 9 Netehbird berbaring di atas bunga mandala, semburat biru sedingin es dan merah menyala muncul dalam api hitamnya. Mu Chen segera mengerti apa yang sedang terjadi. 9 Netehbird telah makan terlalu banyak. Dia telah mencoba menelan 2 esensi jiwa makhluk spiritual tingkat surga sekaligus, tetapi serangan balik telah terjadi. Bagaimanapun juga, ia masih dalam keadaan yang sangat lemah. Jika dia jujur, dia harus mengatakan kalau luka-luka 9 Netehbird jauh lebih parah daripada yang dialami naga roh misterius sebelumnya. Jika itu menelan esensi jiwa satu persatu, mungkin itu tidak akan menjadi masalah. Namun, itu sangat serakah. Naga spiritual misterius dan api geosentris Jalapura dikenal karena mengendalikan kekuatan badai salju besar dan magma yang mengalir deras. Sifat dari kedua elemen ini secara alami saling berlawanan satu sama lain. Saat ini, 9 Netehbird telah menempatkan mereka bersama-sama. Hal ini menyebabkan perlawanan meningkat tajam, yang menyebabkan serangan balik. Kamu pantas mendapatkannya. Mu Chen memarahi burung sialan itu akhirnya mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Namun, selain memarahi, dia juga cukup cemas. Bagaimanapun, 9 Netehbird berada di dalam lautan auranya. Jika serangan balik lain terjadi, ledakan mungkin akan menghancurkannya seketika. Oleh karena itu, dia tidak bisa tidak melakukan apa-apa dalam situasi ini. Apa yang harus saya lakukan? Mu Chen bertanya tanpa daya. Dia sangat disayangkan. Saat ini, dia sedang diburu oleh orang lain. Sekarang kecelakaan terjadi di dalam tubuhnya. Telan mereka. 9 Netehbird mengirimkan pikiran menyakitkan kepadanya. Aku harus menyingkirkan para pengejar untuk sementara, jadi tidak peduli seberapa sakitnya kau harus membantuku sekarang. Jika tidak, kita berdua akan mati. Mu Chen mengertakkan gigi. Setelah mengatakan ini, dia segera meninggalkan lautan auranya, kemudian, dia berbalik dan menyadari bahwa orang-orang yang mengejarnya telah menempuh jarak yang cukup jauh dari jarak yang awalnya memisahkan mereka. Dia menarik napas dalam-dalam dan merasakan energi yang kuat melonjak keluar dari lautan auranya. Dong-dong. Ketika energi ini muncul, Mu Chen dapat merasakan sedikit gangguan di dalam lautan auranya. Jelas terlihat bahwa kondisi Nine Netehbird menjadi lebih buruk karena mengirimkan sebagian kekuatannya ke Mu Chen. Tapi pada saat ini, tidak ada yang punya waktu untuk terlalu peduli tentang hal itu. Boom! Pada saat ini, api hitam menyembur keluar dari tubuh Mu Chen, kemudian, sepasang sayap api hitam terbentuk di punggungnya. Udara langsung meledak saat dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dia menghilang ke cakrawala. Saat mereka menyaksikan pemandangan ini terjadi di depan mata mereka, wajah orang-orang yang mengejar Mu Chen langsung menjadi pucat. Kejar! Kami akan mengejarnya menggunakan sisa fluktuasi energi spiritual. Dia pasti putus asa sekarang. Selama kita mengejarnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Banyak teriakan terdengar, mereka segera meningkatkan sirkulasi energi spiritual di dalam tubuh mereka dan mempercepat sambil melanjutkan pengejaran mereka. Dengan mengandalkan kekuatan 9 Netehbird, Mu Chen mampu melarikan diri dari kawanan pria itu dalam beberapa menit. Dia segera memasuki sekelompok pegunungan dan turun di dekat air terjun. Ketika Mu Chen mendarat di tanah, dia langsung duduk bersila. Dia harus mengatur waktunya dengan baik. Meskipun dia bisa melarikan diri dari kerumunan untuk sementara waktu, dia telah meninggalkan jejak energi spiritual di sepanjang jalan.
Karena dia tidak punya waktu untuk menghapusnya, hanya masalah waktu sebelum mereka menyusul. Pikiran Mu Chen dengan cepat memasuki lautan auranya lagi dan menyadari bahwa api hitam di 9 neteh bird menunjukkan tanda-tanda distorsi tubuhnya terus mengembang dan menyusut. Ini adalah penampakan energi spiritual yang berada dalam keadaan yang sama sekali tidak stabil. Pikiran Mu Chen dengan cepat memasuki tubuh roh kecil yang duduk di atas roda cahaya energi spiritual. Kemudian, tubuh kecil itu bergegas keluar dan muncul di depan bunga mandala. Tangannya berubah bentuk dan energi spiritual menyembur keluar. Namun, dia menjadi tertegun ketika dia menyadari bahwa energi spiritualnya benar-benar hancur begitu bersentuhan dengan energi spiritual 9 neteh bird yang kacau dan kejam. Mu Chen terkejut. Dia tersenyum pahit ketika dia menemukan bahwa tidak mungkin baginya untuk membantu hanya dengan kekuatan tahap awal tahap roh. Tidak hanya 9 neteh bird memiliki energi spiritualnya sendiri, ia juga memiliki esensi jiwa naga roh misterius dan api geosentris Jalapura. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Sebuah pemikiran disampaikan kepadanya oleh 9 burung neteh bird. Gunakan bunga mandala. Apa kau benar-benar percaya bahwa kau bisa membantu dengan kekuatanmu yang hanya berada di tahap awal tahap roh? Jika saya bisa mengaktifkan benda ini, apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda bertindak begitu sombong di depan saya? Mu Chen berteriak dengan marah. Jika dia bisa mengaktifkan bunga mandala, dia akan menelan 9 neteh bird pada awalnya. Meskipun dia sangat marah, Mu Chen masih bisa menenangkan dirinya sendiri. Rohnya perlahan turun dan mendarat di dekat bunga mandala. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangan buram yang terbuat dari cahaya, dan dengan lembut menyentuh sangkarnya. Ketika dia melakukan kontak dengan bunga mandala, Mu Chen menemukan bahwa rohnya dapat menyatu dengan bunga mandala tanpa halangan apapun. Segera setelah dia menemukan itu, fluktuasi yang tidak jelas melonjak ke dalam hatinya. Hal ini membuat Mu Chen merasakan sesuatu yang unik. Dia merasa bahwa bunga mandala yang muncul dari kertas hitam misterius itu memiliki kecerdasan tersendiri. Bisakah Anda membantu saya? Mu Chen tahu bahwa dia tidak bisa mengendalikan bunga mandala misterius ini sekarang, oleh karena itu, dia mengirimkan pikirannya untuk melihat apakah itu akan berpengaruh. Dengu. Saat Mu Chen mengirimkan pikiran ini, bunga mandala benar-benar mulai memancarkan cahaya ungu yang cemerlang. Kelopak bunga yang indah dan mempesona juga mekar sedikit. Sebuah ukiran magis keemasan tampak muncul di kelopak bun kemudian, ukiran ini melesat keluar seperti jaring keemasan ungu dan menyelimuti 9 neteh bird. Cici. Ketika jaring keemasan ungu menyelimuti 9 neteh bird, asap keluar dari tubuh 9 neteh bird. Tubuhnya meronta-ronta dengan keras dan mengirimkan sebuah pikiran yang penuh amarah, apa yang sedang kau lakukan? Meskipun ia mendeteksi bahwa kedua esensi jiwa juga kesakitan saat dikurung oleh jaring, 9 neteh bird juga ditekan olehnya. Seolah-olah bunga mandala itu berencana untuk melenyapkan mereka semua. Bagaimana saya bisa tahu? Mu Chen juga terkejut dengan pemandangan yang terjadi. Dia tidak punya cara untuk mengendalikan bunga mandala. Jangan sakiti dia. Mu Chen mengertakkan gigi dan dengan cepat mengirimkan pikiran baru ke bunga mandala. Namun, dia dengan cepat menemukan bahwa pikirannya ini tidak berpengaruh. Meskipun bunga mandala memiliki sedikit kecerdasan, ia tidak memiliki kebijaksanaan. Karena Mu Chen memintanya untuk membantunya, ia merasa bahwa ia harus menghilangkan apapun yang dapat membahayakannya. Karena dua esensi jiwa telah dicerna oleh 9 neteh bird, ia berencana untuk melenyapkan 9 neteh bird bersamanya. Cepat dan muntahkan esensi jiwa. Jika tidak, kamu akan dieliminasi juga. Mu Chen dengan cepat memikirkan hal ini dan berteriak. Energi spiritual mereka telah menyatu dengan tubuhku. Bagaimana saya bisa memuntahkannya? 9 neteh bird menanggapi dengan marah. Kamu. Pada saat ini, bahkan dengan amarah Mu Chen, dia memiliki dorongan untuk mengutuk dengan marah. Apakah burung sialan ini harus tidak sabar seperti ini? Cepat atau lambat, aku akan dibunuh olehmu. Mu Chen mengertakkan gigi dan menggerakkan tubuhnya, rohnya langsung memasuki bunga mandala dan muncul di punggung 9 neteh bird. Tangannya menyentuh jaring emas ungu dan mencoba melepaskannya. Bagaimanapun juga, dia adalah pemilik tubuh ini, dan jika memang demikian, bunga mandala mungkin tidak akan menyakitinya, bukan? 9 neteh bird dikejutkan oleh tindakan Mu Chen, sedikit raut wajah melintas di matanya. Idiot ini. Kenapa dia sebodoh ini? Bagaimana dia bisa menyerbu masuk sebelum mengetahui apakah jaring emas ungu itu akan melukainya atau tidak? Ketika jaring emas ungu menyentuh tubuh Mu Chen, ia bergidik sejenak. Kemudian, itu langsung berangsur-angsur melalui bentuk roh kecil Mu Chen dan terus menekan 9 neteh bird. Itu benar-benar mengabaikanku. Mu Chen menyentuh tubuhnya yang tidak terluka dan berkata tanpa daya. Dia berencana untuk melenyapkan apapun yang bisa menjadi ancaman bagimu.
9 Netebert benar-benar menjadi tenang. Ia berhenti meronta dan membiarkan jaring emas ungu menekannya. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Mu Chen mengutuk. Orang ini benar-benar hanya menyalahkan dirinya sendiri. Kamu berani mengutukku. 9 Netebert benar-benar marah. Dia mengepakkan sayapnya yang terbakar dan langsung mengirim Mu Chen terbang menjauh dari punggungnya. Namun, terbukti bahwa ia tidak menggunakan banyak kekuatan dan Mu Chen mendarat dengan lembut di depannya. Ketika Mu Chen mendarat di depan 9 Netebert, dia bertanya tanpa daya, lalu apa yang harus kita lakukan? 9 Netebert meliriknya dan terdiam. Ia berkata, ini bukan berarti tidak ada jalan. Ia hanya menyerangku karena ia menyadari bahwa aku adalah ancaman bagimu. Jika saya bukan ancaman bagi Anda, mungkin ia akan menghentikan serangannya. Ancaman. Mu Chen tertegun. Dia dengan pahit menjawab, kalau begitu, mungkinkah aku harus menelannya? Bermimpilah 9 Netebert memiliki garis keturunan dari burung abadi kuno. Bahkan jika itu adalah esensi jiwa yang hancur, kami tidak akan pernah membiarkan manusia menelannya. Kami tidak akan pernah membiarkan mereka mengendalikan kami. 9 Netebert berteriak dengan marah. Mu Chen mengeluarkan tawa hampa dan menjawab, saya hanya bercanda. 9 Netebert menatap tajam ke arah Mu Chen dan terdiam lagi. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara dengan suara yang agak sulit, selain menelan saya, sebenarnya ada cara lain. Apa itu? Mu Chen buru-buru bertanya. Sedikit perjuangan melintas di mata 9 Netebert. Kemudian, seolah-olah telah membuat keputusan besar, ia perlahan menutup matanya. Ikatan garis keturunan.